Amin, 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 amin. Saya percaya dimanapun saudara berada saat ini, ada hadirat Tuhan menyertai saudara pada saat saudara mengikuti ibadah ini. Dengar ini baik-baik saudara. Build your resilience. Bangun ketahanan saudara. Sebagian dari saudara akan katakan kepada saya, Pastor, you just don't know what happened to me. Pastor, saya baru saja mendapat kabar bahwa saya harus di PHK. Saya masih harus memberi makan anak-anak saya. Saya masih harus mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tetapi saya baru saja menerima kabar bahwa saya di PHK. Sebagian dari saudara, mungkin saudara berkata kepada saya, Pastor, saya baru saja mendapat sebuah vonis. Saya termasuk ada di dalam status PDP. Saudaraku, dengar ini baik-baik. The more, lebih-lebih lagi kau harus membangun ketahananmu. Build your resilience. Izinkan sepanjang 1 bulan ini. Firman Tuhan akan mendampingi saudara. Sepanjang 1 bulan ini adalah satu masa yang saya percaya Tuhan mempersiapkan saudara untuk membangun ketahanan saudara, menempa saudara. Saya akan membagikan apa yang saya sebut sebagai faith resilience, ketahanan iman. Tapi sebelum saya masuk pada firman Tuhan ini tentang faith resilience, izinkan saya mengajak saudara, mungkin sebagian saudara mempertanyakan kepada saya, Pastor, dari tadi Pastor ngomong tentang resilience. Sebenarnya resilience ini apa? Karena sebenarnya saudaraku, dari awal mula saya mempelajari tentang faith resilience ini pun, resilience adalah kata yang mungkin awam saudaraku. It's not a common word gitu. Ini bukan satu kata yang kita terbiasa dengan kata-kata ini. Apa sih sesungguhnya resilience ini saudaraku? Resilience sesungguhnya adalah satu kata yang kita ambil saudaraku, ini berbicara tentang gaya pegas saudara. Banyak di antara kita mengerti apa itu pegas. Sebagian kita di Jawa menyebutnya pir saudaraku. Saudara yang pernah pergi ataupun ke hotel ataupun saudara pernah mungkin saudaraku tidur di kasur spring bed. Nah, saya masih ingat saudaraku satu pengalaman yang unik. Bapak ibu di rumah, saudara yang punya anak, kalau saudara pergi ke hotel, saudara tahu apa yang saya maksudkan. Kalau saudara pergi ke satu hotel yang mewah, saudaraku, di mana kasurnya spring bed, saudara, saya yakin saudara-saudara yang punya anak-anak masih kecil, saya tanya kepada saudara, kira-kira saudara, menurut saudara, anak-anak saudara masuk ke kamar hotel, langsung cari kamar mandinya, anak saudara masuk ke kamar hotel, cari meja kerjanya, atau anak saudara sama seperti anak saya, nggak peduli kiri dan kanan, saudara. Masuk kamar hotel langsung cari spring bednya, lompat-lompat begitu rupa saudaraku di atas kasur. Tapi dengar baik ini saudara, yang membedakan spring bed yang di dalamnya terbuat dari pegas yang berkualitas, tidak peduli dia diregang seperti apa, tidak peduli dia ditekan seperti apa. Ini saudaraku, pegas punya kemampuan untuk kembali dalam keadaan semula tanpa merusak sedikit pun. Di masa-masa yang seperti ini, saudaraku, ini adalah masa-masa yang menentukan seperti apa kualitas ketahanan saudara. Definisi, kalau kita belajar, saudara, apa sih resilience itu, Pastor? Definisi dari resilient, kalau saya boleh katakan, saudaraku, kemampuan untuk kita merespon dengan sehat tantangan ataupun sebuah masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Pastor, bahasa yang lebih mudahnya, sesederhana ini saudaraku, kemampuan untuk bertahan di masa sukar. Karena sama-sama barang, saudara, punya ketahanan, daya tahan yang beda-beda. Satu ketika, saudaraku, bertahun-tahun yang lalu, kami satu keluarga, kami punya kesempatan untuk pergi ke Cina, saudara. Kebayanglah, saudaraku, ibu-ibu yang sama seperti saya, hobi shopping, saudaraku. Kebayang nggak, saudaraku, pergi ke Cina buat kita semua ibu-ibu adalah heaven. Waktu bertahun-tahun yang lalu, saudaraku, bukan sekarang ya, saudara. Waktu itu harga itu masih sangat murah sekali di sana, saudara.
lihat kiri, lihat kanan, aduh, saya itu kayak berasa harus kayak pakai kacamata kuda gitu, saudaraku. Karena begitu mudah terganggu, saudara. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, semua barang-barang menarik, saudara. Satu ketika saya pergi ke satu tempat, saudaraku, dan saya melihat satu barang dijual, jam tangan, dengan merek branded, saudara. Harganya murah sekali, saudaraku. Yang namanya ibu-ibu gimana sih, Pak? Nggak bisa enggak, saudaraku. Saya borong, saudara. Pada saat dipakai, saudaraku, semuanya kelihatan baik. Dari permukaan, tidak ada perbedaannya. Boleh saya katakan ini, saudaraku, dengar baik-baik. Dari permukaan, tidak ada perbedaannya. Sampai saudara tunggu, kami pulang ke Indonesia, saya pakai jam tangannya. Tidak butuh waktu lama, saudaraku. Bahkan nggak ada 1 minggu, dengan sangat cepat jam tangannya sudah nggak bisa dipakai lagi. Ini yang membedakan antara barang KW dengan barang ori. Dimanapun saudara saat ini sedang mengikuti, saudaraku, ibadah hari ini, biar sedikit terasa seperti di ibadah, saudara. Saudara yang sedang mengikuti bersama dengan suami atau bersama dengan istri, senggol sedikit, saudaraku. Katakan kepada suami atau istri saudara, "Pah, kamu ori atau KW?" Amin, saudaraku. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Karena sama-sama barangnya, daya tahannya bisa berbeda. Nggak bisa ditipu, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, bukan hanya barang. Izinkan hari ini saya mengatakan kepada setiap saudara, pribadi lepas pribadi di tempat ini. Justru di masa yang seperti ini adalah waktu untuk kita menantang diri kita sendiri dan bertanya kepada diri kita sendiri. Kamu ori atau kamu KW? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari para leluhur iman kita, saudaraku. Orang-orang yang sudah melalui masa-masa yang jauh lebih sukar dari yang kita lalui saat ini, saudara. Tapi saya harus mengatakan kepada setiap saudara, orang-orang ini berkemenangan di akhirnya. Nama-nama seperti kita akan belajar dari satu rasul ini, saudaraku, Rasul Paulus. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. By the way, saudaraku, ketika saya membaca firman Tuhan, bolehkah saya minta saudara, ketika saudara bersama-sama, saudaraku, jangan hanya nonton online streaming, saudara. Saya kalau di rumah, saudara, selama sekian waktu ini, saya beribadah sendiri, saudaraku. Selalu bagi saya pribadi ada satu waktu, saya mengasingkan diri saya, saudara, untuk beribadah. Di kamar saya ada satu kloset kecil, saudara. Biasanya saya akan masuk ke kamar saya akan jadi orang paling gila, saudara. Pada saat Pastor Jonathan, pada saat Pastor Obaja membacakan ayat firman, saya nggak mau cuma nonton. Saya bersama-sama dengan mereka, saya akan baca ayatnya sekeras-keras mungkin, saudaraku. Setiap ayat yang saya tahu itu untuk saya akan aminkan keras-keras. Salah satu hal yang paling saya kangeni, saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan seperti ini adalah sesungguhnya saya kangen lihat ekspresi saudara. Pada saat saya mengatakan ini kepada saudara, saya membacakan ayat ini kepada saudara. Saya tahu dimanapun saudara berada, saudara akan baca bersama dengan saya. Sama seperti saya katakan amin, saudara amin yang jauh lebih keras daripada saya, saudaraku. Saya percaya hari ini firman Tuhan berbicara buat setiap dari saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-6, kita akan baca ayatnya yang ke-4, saudara. Apa kata Rasul Paulus? Sebaliknya, dalam segala hal, saudara. Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal, Pak, maafkan saya, Pak, tapi izinkan saya katakan ini. Apakah PHK masuk di dalamnya? Rasul Paulus berkata dalam segala hal. Bu, maaf. Tapi apakah termasuk uang bulanan yang sudah semakin menipis itu masuk di dalam sini? Kalau itu yang sedang saudara alami, dengar baik apa yang dipesankan Rasul Paulus dalam segala hal. Kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dengar, saudara di tempat ini, ternyata ketika saya membaca ayat ini, saya ditemplak Tuhan, saudara.
Saya kayak orang ditampar. Ternyata yang namanya pelayan Tuhan, itu tidak ditentukan ketika saudara memakai setelan jas, bergengsi saudaraku. Saudara pakai jas hitam, saudara pakai hem putih, saudara pakai dasi, no. Tapi izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. Ketika Rasul Paulus berbicara tentang pelayan Tuhan, dia berbicara tentang satu karakteristik. Yang ini menampar saya, saudaraku. Dalam segala hal, kami menunjukkan kami adalah pelayan Allah. Yaitu dengan cara bagaimana, saudara? Dengar ini baik-baik, saudaraku. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Menahan dengan penuh kesabaran. Ternyata, saudaraku, tidak peduli apa posisi saudara. Pelayan Tuhan bukan hanya sekedar jabatan. Engkau adalah orang-orang yang disebut sebagai pelayan Tuhan kalau di dalam semua masa ini. Keadaan yang engkau hadapi ini. Engkau menahan dengan kesabaran, saudaraku. Menahan dengan kesabaran apa? Penderitaan. Kita masih bersyukur, saudaraku. Apa yang Rasul Paulus alami pada saat itu jauh lebih. Kita nggak ada apa-apanya. Mereka pada saat itu ada di dalam satu kondisi di mana mereka itu ada di bawah aniaya, saudara. Tapi kalau hari-hari ini, saudaraku, saudara juga mengalami yang namanya penderitaan. Mungkin saudara mengalami kesesakan. Atau ayat ini juga mengatakan kesukaran, saudaraku. Tapi izinkan saya katakan ini. Dengan bangga, Tuhan menyebut engkau pelayan-pelayannya. Pelayan-pelayan Tuhan ketika apa, saudaraku? Dalam semua kesukaran ini, engkau tetap bertahan sampai pada kesudahannya. Saya percaya setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini senggol kiri kanannya, saudaraku, dan katakan, aku bukan KW. Aku bukan pelayan Tuhan abal-abal. Aku bukan pelayan Tuhan KW. Kita di sini, saudaraku, justru melalui masa-masa ini diizinkan Tuhan, diberi satu kesempatan. Kita ini pelayan-pelayan Tuhan ori. Kita dimampukan untuk menahan dengan kesabaran. Pendahulu-pendahulu kita, saudara. Saya bangga dengan nama-nama yang ada di dalam Alkitab, saudaraku. Kalau saudara mau melihat di dalam kehidupan Abraham, sejujurnya, saudara, sampai titik terakhir Abraham menutup kehidupannya, saudaraku. Janji Tuhan dalam kehidupan Abraham belum digenapi. Tapi apakah itu membuat Abraham menyerah? No. Pastor, bukankah Abraham sudah dikaruniai Ishak? Yes. Tapi masih ingatkah saudara bahwa janji Tuhan dalam kehidupan Abraham sesungguhnya? Keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, pasir di lautan. Sampai titik Abraham menutup matanya. Dia belum bisa melihat janji itu. Tapi dengar ini, saudaraku. Alkitab mencatat, sekalipun Abraham tidak melihat semuanya itu, dia tetap percaya. Dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran di dalam kehidupan saudara. Adakah orang-orang di tempat ini, saudaraku? Sekalipun di dalam semua yang saudara alami ini, saudara tidak bisa melihat janji Tuhan. Sangat susah bagi saudara untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi saya berdoa, ada orang-orang yang sama seperti leluhurnya, Abraham, tetap percaya sampai akhir. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Keadaannya jauh lebih parah daripada kita saat ini. Dia ada di dalam pembuangan, saudaraku. Dia kehilangan segalanya. Tapi ini yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan. Kami percaya Allah kami sanggup menolong. Kami percaya. Tapi kalaupun dalam keadaan kami ini, Allah kami memutuskan untuk tidak menolong kami. Dengar ini, saudaraku. Leluhurmu pernah berkata, kami tidak akan pernah meninggalkan Allah yang satu ini. Kalau hari-hari ini yang kau alami, saudaraku, seolah-olah sama seperti apa yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego, saya tantang saudara di tempat ini. Saya beri satu kabar baik buat saudara di tempat ini. DNA
orang kuat, DNA, keteguhan yang sama yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu saudara mengalir di dalam darah saudara. Itu sebabnya saudaraku, bolehkah saya katakan ini? Jangan permalukan pendahulu kita. Saya dibesarkan dari satu keluarga saudaraku yang sangat memegang nama baik. Orang tua saya selalu mengatakan seperti ini, jaga nama baik. Apa yang sudah diturunkan dari leluhur. Tahukah saudara, hari ini saya ingin mengatakan kepada setiap saudara, leluhurmu punya DNA pejuang. DNA yang sama mengalir di darah saudara. Apapun yang saat ini kau hadapi, seberat apapun, Tuhan tidak meminta terlalu banyak saudara. Dia hanya minta satu ini, bertahan. Bertahan. Sejak dari hari ini, kata putus asa dicoret dari kamu saudara. Sejak dari hari ini tidak ada lagi kata menyerah di dalam kamus saudara. Di saat dimana saudara hampir menyerah, di saat dimana saudara merasa saudara tidak bisa lagi berjalan dengan baik, ini saya ingin katakan kepada setiap saudara, bertahan sedikit lagi. Kalau saudara sudah bisa bertahan sampai sejauh ini, saya tahu saudara bisa bertahan sedikit lagi. Tahukah saudara di dalam masa-masa seperti ini saudaraku, itu sebabnya saya mengatakan fondasi yang pertama yang akan saya bangun, faith resilience. Ketahanan iman akan menentukan hasil akhir saudara. Saya ingin mengajak saudara belajar dari dua orang raja saudaraku, perbandingan dari dua orang raja. Kedua-duanya sama-sama dipilih Tuhan. Kedua-duanya sama-sama hebat, saudaraku. Orang-orang yang luar biasa. Tapi sayangnya, saudara, dua-duanya memulai sama-sama dengan baik. Tapi akhirnya sangat berbeda, saudaraku. Saul dan Daud. Baik Saul maupun Daud. Mereka adalah raja yang sama-sama, saudara. Pernah mengalami masa di mana mereka ada di dalam keadaan terdesak. Daud, saudara sudah tahu ceritanya. Tidak diragukan lagi, sangat banyak dalam kehidupannya Daud itu merasa terdesak, saudara. Sama juga dengan Saul, saudara. Satu ketika, saudaraku, bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Saul ada di dalam keadaan terdesak. Tapi sangat disayangkan di dalam keadaan yang terdesak itu, Saul diserbu, dia terluka, saudara. Yang saya maksudkan terluka bukan terluka secara hatinya, saudaraku, tetapi benar-benar secara jasmani, Saul ini mengalami luka yang cukup parah. Rupa-rupanya hal itu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi Saul, saudaraku. Sampai di dalam pelariannya, akhirnya Saul mengatakan kepada salah satu dari prajuritnya, bunuh aku. Tentu saja, saudaraku, tidak ada satu prajurit pun yang mau membunuh Saul, saudaraku. Bagaimana mungkin mereka berani untuk membunuh raja mereka? Dan kalau sampai mereka berani untuk membunuh raja mereka, saudara harus mengerti pada saat itu. Kalau sampai diketahui bahwa mereka membunuh raja mereka sendiri, sudah pasti, saudaraku, tamat riwayatnya. Itu sebabnya tidak ada satupun dari prajurit Saul yang mengambil langkah berani membunuh Saul, saudaraku. Tahukah saudara apa yang dilakukan Saul di penghujung hidupnya, saudaraku, di dalam masa terdesak karena tidak punya faith resilience. Ketahanannya, saudaraku, tidak bisa bertahan, saudaraku. Akhirnya Saul bunuh diri, saudara. Apakah hal yang sama tidak pernah terjadi dalam kehidupan Daud? Saudara tahu sendiri. Daud dikejar Saul itu sudah sampai bertahun-tahun, saudara. Daud ada di masa kesesakan begitu rupa. Kita baca ayatnya, saudaraku. 1 Samuel pasalnya yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-26, nanti ayat yang ke-27 saya akan ajak saudara kita baca sama-sama. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Dengan kata lain, saudaraku, sampai di satu titik, masa pengejaran Saul terhadap Daud ini, saudaraku, ini ada di satu lokasi.
Saul dan Daud ada di satu gunung. Daud di sisi sini, Saul di sisi sana, saudara. Bahkan Alkitab sudah mengatakan, Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud, serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ini keadaan, ibaratnya saudaraku sudah genting. Kalau yang tadi dikejar saudaraku, sekarang ini sudah ada di satu lokasi, Saul sudah hampir menangkap Daud. Di dalam posisi yang sama itulah, Saul memutuskan mengakhiri hidupnya, saudaraku. Tapi saudara lihat, orang yang punya faith resilience, orang yang punya ketahanan iman, apa yang terjadi, saudara? 27, saya ajak saudara baca sama-sama 23. Ketika seorang suruhan, jadi di dalam masa yang genting ini, saudaraku, Daud menolak untuk menyerah, Daud menolak berkata cukup. Ayat ke-27, saudara, lihat baik. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, ini ayat yang harus saudara baca dan dengar baik-baik dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, saudaraku. Ketika saudara baca ayat ini, angkat tanganmu, taruh di kepalamu dan katakan dengan suaramu yang keras, hal yang sama yang Tuhan kerjakan atas Daud, itu Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Dalam situasi berat seperti apapun yang kau hadapi ini, saudaraku, dengar baik-baik. Pergi menghadapi orang Filistin, itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Akan ada jenis mujizat yang seperti ini, hari-hari ini, semakin banyak saya perkatakan, saudaraku. Dimanapun saudara berada saat ini, di titik-titik di mana saudara sudah berkata, I give up, Pastor. I cannot move on anymore. I give up. It's too much, Pastor. Izinkan saya mengatakan seperti ini, saudaraku. Don't give up. Jangan menyerah. Kenapa, saudaraku? Gunung, batu, keluputan. Mujizat keluputan yang sama yang terjadi atas kehidupan Daud. Satu demi satu, demi satu, demi satu saya perkatakan. Jadi atas kehidupan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya baru saja mendengar satu mujizat yang sama, saudaraku. Ada salah seorang dari pelayan Tuhan kita. Ada di titik yang sudah sampai. Dia angkat tangan. Dia berkata, Pastor, sedikit lagi. Maka saya tidak mempunyai lagi cadangan untuk memberi makan keluarga saya. Tapi tahukah saudara, saya bangga dengan jemaat keluarga Allah, saudaraku. Saya bangga dengan para pelayan Tuhan keluarga Allah. Kenapa saya katakan demikian? Di titik seperti itu, jemaat kita ini bersaksi, saudara. Dia berkata ini yang dia katakan, Pastor. Saya menutup mulut saya untuk berkata, Tuhan, kenapa? Saya menutup mulut saya untuk saya komplain, saya menggerutu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh jemaat kita ini, saudaraku? Alih-alih dia menggerutu, alih-alih dia menyerah, saudaraku. Dia memutuskan untuk rajin mengikuti pondok Daud online, saudara. Kadangkala, saudaraku, ada saat-saat di mana saudara mau berdoa aja udah nggak bisa, saudara. Mau ngomong apa? Jemaat ini katakan kepada saya, Pastor, kalau saya yang nggak makan nggak apa-apa. Tapi saya punya anak yang masih balita, saudara. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa? Karena saya sendiri masih memiliki anak seusia Jin, 4 tahun. Dia katakan, saya nggak makan, it's okay. Tapi bagaimana dengan anak saya? Tapi tahukah saudara, di titik di mana dia sudah hampir menyerah, dia angkat tangan kepada Tuhan. Dia, Tuhan, mengerjakan gunung batu keluputan ini, mengerjakan mujizat yang meluputkan jemaat kita. Tiba-tiba, saudaraku, out of nowhere, ada seseorang menelpon jemaat kita ini. Dia berkata, saya mau pesan, dibayar langsung, saudaraku, di muka pesanannya 50 juta keuntungan langsung masuk hari itu juga. Dia hanya bisa tersungkur, dia hanya bisa menangis, dan dia berkata, Tuhanku hidup, Pastor. Apa yang Tuhan kerjakan atas jemaat ini, saudaraku? Hari ini saya berkatakan,
mujizat keluputan yang sama Tuhan kerjakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, bangun ketahanan iman saudara. Ini saatnya tidak bisa tidak. I know it's not easy. But you must build it. Saudara harus bangun ketahanan imanmu. Kenapa saudaraku? Yesus sendiri mengatakan saudara, pada saat dia menyembuhkan banyak orang, Yesus tidak mengatakan karena aku tumpang tangan, engkau sembuh. No, dalam banyak ayat saudara-saudara temukan, Yesus selalu mengatakan ini, imanmu. Karena imanmu. Bukan karena hanya sekedar penumpangan tangan dari Yesus. Tapi berkali-kali Yesus mengingatkan kepada setiap saudara dan saya, karena imanmu. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Dalam masa-masa seperti ini, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. We are in the race. Saudara dan saya, kita ini ada di dalam satu pertandingan. Seorang pendahulu kita, saudaraku, pernah berkata, di dalam pertandingan itu, kita buka ayatnya, saudaraku. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Rasul Paulus dengan tegap, saudaraku. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kenapa, saudaraku? Karena Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, karena aku memelihara imanku. Hari ini saya ingin bertanya kepada setiap dari saudara. Bagaimana keadaan iman saudara hari-hari ini? Ini adalah saat yang paling penting saudaraku. Don't take it lightly. Pelihara imanmu. Engkau harus memelihara imanmu. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang saudara suka memelihara binatang peliharaan saudaraku? Ada? Gak apa-apa saudara. Sekalipun di rumah saudaraku, boleh katakan kepada suamimu, anakmu, yang namanya angkat tangan, yang namanya tepuk tangan, yang namanya bilang amin, haleluya, mau di rumah, mau di kos, mau di apartemen, tidak dosa. Aminnya boleh yang paling keras. Bagaimana hari-hari ini engkau memelihara iman saudara akan sangat menentukan. Sama-sama kita punya binatang peliharaan aja lah saudara. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang, saudara? Keluarga besar saya, dari keluarga saya itu sangat suka binatang, saudara. Saya menikah dengan suami yang hobinya gadget, gitu, saudara. Hobinya teknologi, gitu. Jadi setelah saya menikah, saya tidak terlalu banyak memelihara binatang, saudaraku. Tapi sedikit-sedikit lah, saudara. Binatang kecil-kecil saya selundupkan, gitu, saudara, di rumah saya, saudara. Tapi saya lahir dari keluarga yang sangat suka binatang, saudaraku. Sama-sama pelihara anjing. Anjing yang dirawat sama nggak dirawat pasti beda. Di tengah situasi seperti ini, imanmu dirawat atau imanmu nggak dirawat, pasti beda. Pastor, kalau seperti itu, bagaimana saya bisa merawat iman saya? Nggak ada cara lain, saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Bagaimana firman yang kau dapatkan itu menjadi firman yang diurapi. Ketika firman itu belum menjadi rema, beda kuasanya, saudaraku. Beda. Iman tidak timbul dari situ. Hari ini, saya tahu, it's not easy, saudara. Tapi bolehkah saya sebagai seorang gembala sidang, saudaraku, saya katakan sebagai seorang ibu gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin mengatakan ini kepada saudara. Seberat apapun, usahakan engkau tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Seberat apapun, usahakan engkau tetap isi dirimu, saudaraku. Isi dirimu dengan rema ini. Kenapa? Saya berdoa, saudara. Justru di tengah keadaan yang seperti ini. Saya harus katakan ini, saudara. Tahukah saudara, berpuluh-puluh tahun yang lalu, orang-orang sekelas Smith Wigglesworth, orang-orang sekelas Dowie, saudara,
Yang sekarang ini kita menyebut mereka jenderal-jenderal iman ini, saudaraku. Mereka dilahirkan di tengah sebuah wabah. Mereka adalah orang-orang yang lahir ketika mereka menangis, saudaraku. Mereka harus menguburkan banyak mayat dari jemaat mereka. Pada saat itu Dowi menangis, saudaraku. Dia berseru kepada Tuhan, di mana Tuhan yang aku sembah? Karena dengan tangannya, saudaraku, dia harus melepas jemaatnya satu demi satu, saudara. Di tengah pandemi yang seperti itu, puluhan tahun yang lalu, lahir jenderal-jenderal iman yang dahsyat. Saya berdoa akan bangkit raksasa-raksasa iman. Orang-orang yang justru merawat imannya. Di tengah masa sukar mereka tidak menyerah. Di tengah masa sukar, sama seperti Rasul Paulus, mereka berkata, Pastor, kami akan bertahan. Kami akan menanggung penderitaan, kesukaran, kesesakan seperti apapun. Dengan kesabaran. Saya percaya, saudaraku, tetap sampai detik hari ini saya percaya. Dari semuanya ini akan lahir raksasa-raksasa iman. Justru dibutuhkan keadaan yang seperti ini, saudaraku. Keadaan yang ekstrim. Untuk berkat yang ekstrim. Anugerah yang ekstrim. Anointing yang ekstrim. Itu Tuhan kerjakan. Tapi dengar, saudaraku. Di tengah kegelapan dan kekelaman, saya tahu ada raksasa-raksasa iman ini yang gak salah fokus. Mereka berhasil melihat melampaui semua masalah. Mereka orang-orang yang punya ketahanan yang kuat dalam kehidupannya. Imannya tidak goyah. Saya akan tutup ini, saudaraku. Dimanapun saudara berada, saya akan ajak saudara masuk di dalam hadirat Tuhan. Ini adalah satu waktu, saudaraku. Tangkap firman ini. Biar firman ini berbicara di dalam kehidupan saudara. Jangan hanya sekedar mendengarkan firman ini. Tapi ingat apa yang Yesus katakan. Imanmu menyelamatkan engkau. Hamba berdoa, Tuhan, dimanapun anak-anakmu ini berada, Tuhan. Kasih-Mu menyertai mereka. Kuasa-Mu menyertai mereka. Berkemenangan. Di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Kita bersama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.